Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan bubble-ku, selamat datang di Local Pride. Nah, perkenalkan nama saya Rama. Dan hari ini kita akan bertemu dengan salah satu local heroes yang ada di Belitung. Nah, dia ini punya sebuah industri kreatif yang tidak hanya terkenal di lokal saja, ya, tapi juga sudah di international. Nah, siapa dia? Penasaran? Tetap di Local Pride. Iya, kawan bubble-ku, tadi seperti yang sudah saya bilang di awal, kita akan ngobrol santai dengan ownernya salah satu industri kreatif yang ada di Bangka Belitung, khususnya di Belitung. Hai, dengan Halo. Mbak Bella ya? Iya. Boleh tahu nggak nama lengkapnya apa ya? Nama lengkap saya? Iya, Bella Negara atau saya Bella Bella apa? Kartika Aprilia. Itu agak susah ya kalau di ujian nasional ya? Iya, 19 huruf. Waduh. Mbak Bella, boleh manggil Mbak atau apa nih? Bella, atau boleh. Orang Belitung manggilnya apa sih? Kakak. Kakak, Kak Bella ya? Betul. Karena kita kan di Belitung. Nah, Kak Bella, boleh cerita nggak mengenai apa sih yang menjadi inspirasi Kak Bella untuk membuat sebuah sepiak Belitung ini? Kan kalau kita tahu, kalau di Belitung kan kebanyakan orang itu kalau nggak di nelayan, kemudian di sawit gitu ya, atau di TI, atau di warung kopi lah gitu. Nah, kenapa Mbak Bella pengen membuat ini gitu loh, yang lain daripada yang lain? Gimana tuh? Ya, jadi Sepiak Belitung ini berawal dari 2010. 2010. Waktu itu namanya Rumah Batik. Nah, waktu itu saya masih sambil kuliah. Saya itu basicnya apoteker. Jadi saya kuliahnya. Sebentar dulu, kayaknya Nanti akan ada pertanyaan lagi ya. Iya. Saya potong boleh ya? Itu kenapa? Jurusannya kan apoteker. Maksudnya meracik obat ya. Ini meracik batik. Kenapa tiba-tiba bisa meracik batik ini? Iya, sama-sama meracik ya. Jadi itu kan ada zat-zat kimia juga lah ya. Jadi kita abaikan lah untuk itu ya. Jadi masih bisa di itu, karena untuk membuat batik itu ternyata kita harus mengkombinasikan reaksi-reaksi kimia sehingga membentuk warna, lalu bisa dikunci sehingga hasil batiknya juga jadi bagus. Reaksi kimia saya udah agak kacau pikirannya. Iya. Nah, maksudnya inspirasinya kenapa dari 2010 masih kuliah, Iya. jurusan apoteker, Iya. kok tiba-tiba membuat sebuah brand ini yang dulunya Rumah Batik di Belitung. Iya, di 2013 kita ganti dengan Sepiak Belitung, karena sudah didaftarkan mereknya di Dirjen Kemenkumham. Jadi merek kita sudah terdaftar sejak 2013. Jadi tidak bisa ada yang boleh pakai gitu ya? Iya. Kayak mana Sepiak KW gitu nggak boleh Iya. ya? Jadi kita sudah mulai concern untuk pelindungan hak ciptanya dari 2013. Motif-motif Sepiak Belitung juga semua sudah kita daftarkan di. Iya, jadi mungkin orang bisa bikin ya, bisa bikin sama-sama batik, tapi motif kita sudah kita hak ciptakan gitu. Jadi itu juga untuk membranding batik Belitung yang awalnya kan Belitung tidak ada batik. Betul, ya. Iya, jadi di 2010 awalnya saya juga masih jualan batik gitu, karena di 2009 batik itu diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda asli Indonesia. Nah, setelah diakui berarti Indonesia mulai ini kan bagaimana untuk menjaga warisan ini. Lalu saya melihat peluang itu, kantor-kantor itu mulai harus pakai batik. Nah, jadi waktu sambil kuliah saya izin sama orang tua, sambil ada uang nggak untuk melanjutkan kuliah gitu. Jadi boleh nggak uangnya saya pinjam dulu untuk modal ini, tapi nanti saya bertanggung jawab untuk bayar SPP profesinya, seperti itu. Nah, alhamdulillah berjalan gitu ya, walaupun belum besar lah gitu ya. Saya dari kecil senang entrepreneurs, senang jualan ya, walaupun waktu masih kecil jualannya mungkin banyak ruginya gitu ya daripada untungnya, tapi saya senang gitu. Saya senang. Lalu juga saya senang organisasi, senang ketemu orang gitu ya. Lalu di 2013 kita udah hak ciptakan merek itu. Di 2011 pertama kali saya launching motif daun simpor. Jadi daun simpor yang jadi sekarang akhirnya khas Belitung. Nah, saya juga berpromosi keluar karena awalnya kita juga masih dipandang sebelah mata. Emang ada batik di Belitung gitu kan? Nah, itu saya mau ini dulu tuh sebenarnya.
kan selama ini yang kata Mbak Bella tadi kan, yang sudah diakui oleh internasional lah PBB ya. Nah itu kan batiknya adalah batik dari khususnya Pulau Jawa kan. Nah di Pulau Sumatera, di pulau lainnya kan tidak ada batik. Nah apa yang menjadi dasarnya jadi Mbak Bella itu Belitung nih nggak ada batik nih, harus ada batik gitu. Nah soalnya kan di Jawa itu kan sudah turun temurun. Iya betul. Kan? Dan motifnya juga kan mereka ada khasnya gitu ya, kayak motif parang seperti kayak gitu kan, yang memang udah mungkin dari keraton seperti itu ya, udah turun temurun. Nah dari itu juga menjadi inspirasi, kita pengen ada motif yang ketika kita bilang orang lokal tahu gitu. Nah banyak juga kain-kain daerah gitu seperti songket, saya juga suka gitu ya, dari Palembang. Kita kan dulu Sumbaksel ya, Sumatera bagian selatan, Sumsel. Nah dulu pas kita menjadi bubble gitu ya, Belitung ini kehilangan ini identitas untuk kain khasnya gitu. Kalau kita bilang songket, oh itu kan Palembang gitu ya. Oh, iya, betul. Jadi kayak Belitungnya apa gitu. Makanya saya menjadi kain khas, karena waktu itu di 2009 itu juga kita lagi booming Laskar Pelangi. Oh iya. Ya akhirnya itu juga membuat pariwisata Belitung bangkit gitu kan. Bangkit, booming, lalu orang datang ke Belitung butuh souvenir dong, butuh oleh-oleh. Nah, yang pertama kali mereka tanya biasanya kain khasnya apa gitu, dan kita nggak punya jawaban untuk itu. Nah, inilah kita muncul dengan solusi batik motif Belitung. Dan kita prepare juga siapkan hak ciptanya gitu. Dan awalnya masih diragukan, walaupun wisatawan itu support terus gitu dengan kain khas itu, tapi kadang lokalnya yang kayak emang ada batik gitu. Nah itu yang mau saya ini dari tadi itu, maksudnya brand Sepiak Belitung ini marketnya itu adalah tujuan ininya pasarnya apakah lokal atau memang khusus wisatawan, terkhusus lagi wisatawan yang dari luar negeri mungkin mereka datang ke Belitung, menikmati alamnya dan juga membawa pulang sesuatu yang tidak ada di negara. Kalau di Indonesia kan kalau nyari batik yang lebih bagus, lebih murah, mungkin di daerah Jawa banyak gitu ya. Betul. Nah, tapi kenapa Sepiak Belitung masih bisa bersaing? Kenapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya tuh. Iya. Jadi kita memang awalnya melihat marketnya wisatawan gitu ya, karena mereka cari kain khas. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk lokal, karena lokal juga orang butuh apa yang khas gitu, yang menjadi kebanggaan mereka sebagai orang lokal dengan menjaga khasanah budaya mereka seperti itu. Nah untuk itu kita juga menjadi solusi untuk itu kan, Sepiak Belitung ini gitu. Motif-motifnya selain daun simpor juga kita akhirnya angkat sampai sekarang mungkin hampir 40 motif ya. Sekarang sudah 40 motif? Lebih bahkan, tapi yang kita udah ciptakan ya mungkin sekitar 30. Iya motif-motifnya, tapi kita setiap bulan itu target minimal 2 motif kita launching. Itu minimal. Jadi ya bisa dihitung lah berapa bulan gitu ya. Saya juga selalu aktif untuk ikut expo, pameran-pameran di luar secara nasional maupun di luar negeri. Jadi kita sudah berpameran itu di Jepang, di Seoul, juga sudah ke Kamboja. Saya mewakili ASEAN untuk yang entrepreneur. Lalu juga di Malaysia bersama pemerintah Kabupaten Belitung gitu. Jadi sudah beberapa negara. Lalu kita juga ada ekspor satu produk. Nah mungkin yang di belakang ini tadi kita cerita-cerita tentang ini kan motifnya dari daun asli ya. Daun apa itu ya? Kalau ini sebenarnya dia daun merambat kayak daun liar sebenarnya. Maksudnya yang nilainya kalau secara ekonomis tidak ada. Nah tapi kita rubah itu menjadi punya nilai dan juga diekspor. Nilainya jadi jauh lebih tinggi seperti itu. Ini daunnya atau ininya? Daunnya. Kainnya. Daunnya. Maksudnya kainnya itu. Motifnya itu dari daun asli. Jadi ini benar-benar dari daun kita bikinnya. Prosesnya daun. Daun kita ibaratnya kita pukul ke sini, lalu difiksasi atau dikunci gitu sehingga dia tidak luntur. Jadi tinggal ditempel daunnya itu. Iya, betul. Nggak pakai kalau bayangan saya kan batik itu kan harus ada. Ya itu itu yang jenis batik. Nah, kalau ini jenisnya ecoprint. Jadi sama-sama jenis cara membuat motif pada kain, tapi beda teknik ya, beda teknik. Ini salah satu variasi produk kita lah gitu. Dan ini juga yang mendukung Belitung kan sekarang sudah menjadi ya di April kemarin UNESCO Global Geopark. Nah, inilah salah satu geoproduknya yang mendukung hal tersebut gitu. Sorry kalau boleh tahu ke mana ini ekspornya? Ke Singapura. Iya. Tadi saya dengar Mbak Bella sudah ke Seoul, ke mana segala macam. Itu apakah disupport oleh sendiri pribadi dengan ya
yang lain terserah lah, yang penting saya mau maju gitu, atau ada support dari yang lainnya gitu? Ya, kita itu termasuk support dari pemerintah, ada Kemenkop yang kita ikut itu waktu itu. Kemenkop itu Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi. Dan Maksudnya UKM. maksudnya orangnya nggak tahu. Iya, benar. Kalau saya sudah tahu, kalau Kemenkop itu kopnya pasti koperasi. Iya. Kementerian Koperasi dan UKM, tapi kita melalui seleksi. Jadi seleksi dulu, setelah lolos kurasi kita bisa ikut. Itu biasanya dananya 50-50, maksudnya ada dari kita pribadi, ada juga support dari pemerintah. Berarti bantuan lah ya? Iya, bantuan dari pemerintah. Tapi harus lewat kurasi, jadi tidak serta-merta, kita dicek dulu produknya gitu. Tidak, ini saya punya produk nih, asli Iya. Belitung, Eko, apa Iya, tadi kan, iya, kita harus desain segala macam presentasikan. nih. Tapi harus ada prosesnya juga kan? Iya, termasuk ya itu dia juga melihat apakah merek kita sudah terdaftar, desain-desain kita gitu. Jadi itu penting sih gitu. Untuk legalitas juga penting. Nah, kalau boleh tahu nih untuk tadi kan marketnya kan ada dua tadi, orang lokal, maksudnya orang yang di sekitar sini, kemudian orang yang Wisatawan. di wisatawan. Nah, itu banyaknya yang mana nih yang datang dan beli ini? Sampai dengan sebelum pandemi itu wisatawan. Maksudnya orang dari luar. Domestik dan Iya, internasional ya? domestik dan internasional. Karena kan kita juga ada penerbangan Malaysia ya, kemarin ya, langsung ke sini. Itu lumayan ya, kita sekitar mungkin 70-80% itu wisatawan sebenarnya, lokalnya belum banyak. Tapi selama pandemi, akhirnya kita bagaimana untuk bertahan dan juga memperluas pasar, ternyata lokal ini juga kuat gitu. Lokal dan juga online ya, kita juga kembangkan online. Sekarang di online, jual di Kita marketplace online di berarti? marketplace, kita ada di Shopee, Bukalapak, Blibli, lalu juga di website juga gitu, di Instagram, sosial media sama Semua ya, Facebook ya. Berarti ada tim Digital marketing. digital marketingnya Iya, juga. ada. Oh, berarti sudah era 4.0 Iya, gitu ya. iya Wah, dong, berarti pasti. tidak hanya menjualan di secara lokal tapi juga secara digital ya. Iya. Nah, saya tadi dengarkan di awal bahwa mendengar bahwa orang-orang kantoran sudah pada hari tertentu harus memakai batik. Iya, Nah, itu mungkin salah satu apa ya, trik Mbak Bella, ada peluangnya di situ saya ya. melihat peluang awalnya di situ. Berarti sudah Sepiak Belitung ini sudah harus dipakai dalam tanda kutip ya, harus dipakai oleh orang pekerja-pekerja yang ada di Belitung, atau masih bebas, yang penting batik gitu? Kalau itu kan saya mulainya 2010, jadi saya melihat peluang itu masih batik secara umum gitu. Kalau sekarang kan mulai pemerintah awalnya itu kita di 2018, alhamdulillah kami kan menang Wirausaha Muda Mandiri dari pemenang pertama industri kreatif dari Bank Mandiri tingkat nasional. Tingkat nasional? Iya. Wow. Jadi kita juga akhirnya itu dapat sorotan dari media semuanya gitu ya. Karena ini juga perhelatan yang besar gitu ya, Wirausaha Muda Mandiri, salah satu yang paling besar lah untuk yang wirausaha gitu ya. Jadi mulai juga lokal juga melihat ini, pemerintah juga support gitu ya. Pemerintah selalu support kita. Nah, Mbak, nah gimana sih caranya membangun branding Sepiak ini supaya dikenal dari awal kan sampai dengan sekarang, itu gimana tuh? Apakah dengan dari hidung dari mulut ke mulut, atau dengan cara apa? Iya. Sepiak Belitung ini kan memang kita 2013 ya, itu sebenarnya waktu itu saya menikah dengan suami gitu awalnya. Iya, kan dengan saya suami lah kalau dengan menikah. suami saya maksudnya. Iya. Ya, jadi suami saya ini dia ini untuk branding ini dia suka gitu dengan branding gitu. Kalau saya ini sebenarnya lebih senang sales marketing ya. Saya senangnya ke sana. Jadi dia lebih menguatkan kayak produk, branding gitu. Akhirnya dia minta saya fokuskan untuk itu juga kan. Lalu juga dia juga minta saya untuk banyak belajar lagi gitu. Di 2018 akhirnya bertemu ibaratnya dengan 2017 kita mulai belajar juga. 2017 itu belajar dengan Bank Indonesia. Jadi kita kemarin terbaik ketiga untuk bootcamp. Jadi di bootcamp itu kita banyak belajar lagi tentang bisnis. Ya, pelatihan bisnis. Jadi kan kita memperkuat lagi. Jadi belajar terus gitu. Lalu di 2018 juga kita setelah mendapatkan hadiah dari Wirausaha Muda Mandiri, kita juga dapat fasilitas bootcamp juga.
yang itu nilainya sebenarnya lumayan karena kita dapat coaching dari action coach, itu termasuk coach yang ternama lah gitu ya. Nah itu kita juga banyak belajar, jadi kita bagaimana memperkuat branding gitu ya, dengan dengan langsung, dengan sosial media, bagaimana menguatkan USP, unique selling point kita gitu. Jadi lebih kuat, lebih tajam untuk dikenal dari masyarakat gitu. Berarti dari segi branding, Iya. berarti suami ya yang lebih Iya, banyak menulis awalnya ya? seperti itu. Jadi suami lebih banyak yang concern dan nasehatin gitu lah. Ini bisnisnya, maksudnya bisnis keluarga berarti termasuk. Iya, jadi awalnya dari sebelum menikah sebenarnya saya sudah mulai bisnis ini di 2010 gitu. 2010. Itu suami saya itu lebih ke kaos. Ada juga, kaosnya? Iya, ada kaos gitu. Jadi pas kita menikah ya gabung gitu ibaratnya. Ada kaosnya, iya, ada batiknya juga, tapi Iya. yang lebih diekspos adalah batiknya. Iya, ya. karena memiliki kekhasan gitu ya. Lebih kuat lah ibaratnya untuk branding. Terakhir deh, produksinya di luar apa di Belitung? Untuk baju sebagian besar di sini. Untuk yang garment, yang kain kan memang kita nggak punya di Iya. sini, kayak bahan bakunya gitu. Kita tetap dari luar. Datang dari Tapi yang luar. bisa dikerjakan di sini, kita pasti kerjakan di sini. Kalau ini 100% kerjakan di sini. Semua ini yang dipakai Bu Melati, yang dipakai Iya. artis-artis banyak Iya. itu, Iya. buat di sini juga. Iya. Luar biasa sekali. Iya, terima kasih Mbak Bella. Saya sebelum terakhir kita tutup, boleh nggak di-share motivasinya atau kalau sekarang quotes lah. Iya. Yang untuk disampaikan ke pelaku industri kreatif yang ada di Bangka Belitung, khususnya di Belitung. Nah, apa nih biar semua yang menonton ini menjadi semangat, Iya. terinspirasi lah gitu. Ya. Jangan takut untuk bermimpi. Bermimpi itu sebesar-besarnya gitu. Ya, kalau bisa yang menggetarkan jiwa. Lalu kita mulai dari hal yang terkecil, gitu. Jadi mulai dari langkah kecil tapi dengan goals yang besar. Iya, berarti mimpi kemudian kerjakan. Jangan bikin langsung gitu ya? mau gede, tapi kerjakan dari kecil. Bikin aja dulu gitu Iya, ya. kerjakan dari yang hal terkecil yang kamu bisa lakukan, tapi dengan goals yang besar dan harus menggetarkan jiwa. Jangan yang biasa-biasa aja. Gitu. Nanti tolong dibikin ya quotes-nya ya. Bella 2021. Oke. Baiklah kawan Bubble.ku, terima kasih sudah menonton tayangan ini ya. Semoga kawan-kawan Bubble.ku semua yang ada di rumah dapat mengambil sedikit manfaat ya dari yang kita bicarakan ini. Terima kasih. Mbak Bella, mungkin ada yang di-share ininya Sosial bagaimana media. kalau mau belanja di sini? Tadi Iya. kan ada marketplace-nya. Ya, dengan alamat Sepiak Belitung di e-commerce ada Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Lalu juga di sosial media kita, Instagramnya ada Sepiak Belitung dengan @katalog Sepiak Belitung. Oke. Lalu juga ada Facebook Sepiak Belitung. Mungkin langsung bisa juga berkunjung ke showroom kita gitu untuk berbelanja. Dan mungkin kita juga punya workshop kalau mau belajar batik, bisa. Kita juga bekerja sama dengan anak-anak disabilitas. Ya, jadi kita juga ajarkan mereka untuk produksi gitu. Oke, kawan-kawan Bubble.ku, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa follow di Instagram @bubble.ku_. Kemudian di YouTube @bubble.ku. Sampai jumpa di Local Pride berikutnya. Sampai jumpa. Cukup Assalamualaikum. sepiak dan terima kasih. Ulang lagi dong. Biar kita ini ya. Sampai jumpa di Local Pride-ku berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih.